Ini kan review ulang. Misalkan mau kita tinjau asuransi 10 juta per bulan dalam waktu 6 tahun. Kemahalan nih sepertinya. Coba cari yang per bulannya itu cuma 5 juta. Terus jangan lama-lama 6 tahun. Cari yang 5 tahun. Usahakan. Oke. Jadi layak ya. Berikutnya, PT Maju Bersama memiliki gedung kantor. Ada risiko kebakaran. Oke, nilai bangunannya itu 1 miliar, peralatan kantor di dalamnya itu 300 juta. Nah, karena ada kemungkinan risiko kebakaran, perusahaan tersebut melakukan pengendalian, membuat SOP. Nah, sesuai hasil evaluasi, perusahaan berencana menambah beberapa peralatan untuk meminimalisir dampak kebakarannya, yaitu pendeteksi kebakaran sebesar 20 juta, alat pemancar air 30 juta, dan alat pemadam api ringan untuk ditempatkan di beberapa sudut kantor itu 10 juta. Nah, perusahaan juga mempertimbangkan opsi untuk membeli polis asuransi. Nah, ini ditransfer. Jadi selain dimitigasi perlakuannya, ini kan mitigasi ya. Nah, dia lakukan juga transfer. Nah, jadi ada 2 opsi yang dia pakai. Mitigasi dan transfer ke asuransi. Tapi preminya itu 10 juta per bulan dibayarkan selama 6 tahun. Tapi selebihnya nggak perlu bayar lagi, tetap di cover risiko kebakarannya. Tetap boleh klaim setelah 6 tahun itu, meskipun sudah tidak bayar premi. Oke. Dalam langkah pengendalian ini diperkirakan kerugian bisa ditekan menjadi 40%-nya saja dari total nilai bangunan dan peralatan kantor, yaitu untuk perbaikan gedung dan pergantian peralatan kantor. Nah, 40%-nya itu dari sini nih totalnya. Nah, karena perusahaan itu menganggap kalau kebakaran itu terjadi bisa melahap habis bangunan beserta seluruh isinya. Jadi kemungkinan kerugiannya kalau kebakaran itu 1 miliar ditambah 300 juta ini. Langkah mitigasinya layak nggak? Kita coba praktekkan pakai Excel. Excel ini sudah saya bikin supaya lebih fleksibel digunakan. Jadi diisi di kolom yang putih aja. Kalau Bapak Ibu mau nambah sebenarnya bisa nih. Ini kan saya kasih 5, bisa ditambah. Nah, oke, yang risiko kebakaran tadi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bikin kategori risikonya, risiko kebakaran misalkan masuk jenis risiko operasional. Oke. Deskripsi risikonya, risiko kebakaran gedung. Risiko kebakaran gedung. Oke. Baseline cost-nya, karena menganggap bahwa kalau kebakaran itu bisa menghabiskan gedung beserta seluruh isinya, maka baseline cost-nya kita catat dulu, pertama dari nilai gedung, nilai bangunannya, itu sebesar 1 miliar. Oke, mudah ya pakainya ya. Kemudian peralatan kantor, ada di dalamnya itu setelah di appraisal, setelah dinilai itu 300 juta. Nah, ini kan bisa berubah sebenarnya ya, bisa tambah besar. Nah, makanya harus dinamis, harus direview secara berkala. Oke, karena kerugian yang diproyeksikan itu bisa menghabiskan seluruhnya, nah maka likelihood dan impact-nya ini kita ketik 100%. Karena ini kan kalkulasi ya, perhitungan ya, Excel. Nah, jadi sebenarnya likelihood 100% itu sebenarnya nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin. 100% itu pasti kebakaran atau tiap saat terjadi risiko. Kan kebakaran bisa 10 tahun baru sekali terjadi. Nah, cuma karena si ownernya menganggap bisa full kerugiannya sampai senilai bangunan dan peralatan kantornya, berarti kita anggap di sini 100%. Nah, gitu. Karena kalau kita bikin 30%, misalkan nanti nggak nyampe 1,3 miliar. Jadi kita bikin 100%. Oke, residualnya menjadi likelihood-nya nggak berubah. Hanya di impact-nya saja. Jadi 40% kerugiannya, yaitu 520 juta. Sehingga baseline cost-nya itu dikurangi total residual cost-nya, itu 780 juta. Oke, ini formulanya udah disediakan ya. Oke.
Implementation cost-nya pertama itu ada pendeteksi kebakaran. Alatnya itu 20 juta ya. 20 juta. Kemudian pemancar air senilai 30 juta. Kemudian APAR 10 juta. Oke. Nah, asuransi ini 10 juta per bulan dalam jangka waktu 6 tahun ya. Berarti 10 juta dikali 12 bulan dikali 6. 720 juta. Total implementation cost 780 juta. Oke. Nah, sama. Oke. 780. Kalau begini gimana? Hasilnya 1. Nah, sedangkan di teorinya itu kan kalau lebih dari 1 layak, kalau kurang dari 1 tidak layak. Nah, tapi dalam hal ini 1 nih. Nah, maka sebenarnya untuk membuat kita nyaman dalam mengambil keputusan, nah, kita bikin rentang gray area. Karena kalau terlalu dekat ke 1, ini masih abu-abu nih sebenarnya. Masih ada bias dikhawatirkan. Nah, jadi saya bikin 3 rentang. Kalau di atas 1,3 baru dia dibilang layak. Oke, misalkan 1,35. Oke, itu kan layak ya. Tapi kalau di bawah 0,7 dia tidak layak. Nah, tengah-tengahnya itu perlu direview ulang. Yang perlu direview ulang apa? Pertama ini bisa jadi asuransi nih. Asuransi bisa kita review nih. Oke. Atau asumsi di sini yang kurang tepat. Nah, itu yang perlu kita review ulang sehingga kita bisa dapat angka di atas 1,3 atau di bawah 0,7. 0,6 jadi tidak layak. Oke. Nah, tapi ini kan sama-sama 780 ya. Nah, oke. Berarti review ulang. Nah, itu yang namanya gray area. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan bias pengambilan keputusan supaya lebih yakin. Berapa rentang gray area yang perlu diterapkan? Itu bergantung pada pengalaman dan kenyamanan dari Bapak Ibu atau organisasi Bapak Ibu. Mau berapa menetapkannya? Oke. Ini kan review ulang. Misalkan mau kita tinjau asuransi 10 juta per bulan dalam waktu 6 tahun. Kemahalan nih sepertinya. Coba cari yang per bulannya itu cuma 5 juta. Terus jangan lama-lama 6 tahun. Cari yang 5 tahun. Usahakan. Oke. Jadi layak ya. Oke. Artinya kita boleh beli deteksi kebakaran, pemancar air, beli APAR, tapi asuransi perlu dicari yang lebih murah. Oke, cari polis asuransi yang lebih murah. Nah, ini ya. Oke, lebih enak ya. Oke. Karena kalau tadi 10 juta per bulan 6 tahun. Ini masih bias nih sini nih. Oke. Nah, gitu salah satu maksudnya yang tadi tinjau ulang perlakuan risikonya.